Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Apika. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi tekstil berdasarkan proses pembuatannya. Jadi seperti uh, yang sudah saya sampaikan di video yang kemarin, karena kita kemarin sudah ada satu video ya yang membahas mengenai metode pembuatan tekstil dengan cara tenunan atau anyaman. Di sini pada video 2 ini saya akan melanjutkan paparan dari video 1 yang kemarin. Oke, masih ada satu lagi yang ketinggalan ya dari video yang pertama kemarin. Di sini saya akan masuk ke materi yang masih sama dengan metode anyaman yang seperti saya jelaskan, tapi di sini kita menggunakan alat tenun atau mesin tenun yang sedikit berbeda dengan yang saya jelaskan pada video yang lalu begitu. Karena di sini kita menggunakan alat tenun yang namanya adalah vertikalum. Nah, vertikalum itu adalah alat tenun yang bagaimana? Jadi vertikalum ini adalah alat tenun yang dia diposisikan dengan posisi berdiri, begitu. Makanya dari itu di sini disebut sebagai vertikal. Nah, jadi benang lusi itu tidak seperti alat tenun biasanya yang dia posisinya adalah tidur atau horizontal begitu ya. Tetapi di vertikalum ini benang lusi itu ditata pada posisi berdiri. Nah, dan pada alat yang namanya vertikalum ini, pembuatan dari tenunan vertikalum ini adalah masih secara manual, tidak bisa dengan mesin. Oke, alatnya bisa kita lihat pada slide presentasi yang saya sampaikan di sini. Untuk benang lusinya bisa menggunakan benang maupun bisa menggunakan jenis serat yang lain, jadi fleksibel saja tergantung kebutuhan. Kemudian nanti untuk pakannya atau benang yang dimasukkan di antara benang lusi itu nanti juga bisa fleksibel, bisa menggunakan benang dengan diameter kecil sampai diameter besar, juga bisa menggunakan serat-serat, jadi tidak harus benang. Nah, untuk hasil dari tenunan di vertikalum itu adalah seperti gambar ini. Jadi perbedaan dari vertikalum dengan alat tenun biasa adalah dari hasil pertenunannya. Karena apa? Karena di vertikalum ini benang lusi itu tidak memberikan peranan seperti benang lusi pada alat tenun yang standar begitu. Kalau yang alat tenun standar, benang lusi itu bisa memberikan peranan sebagai pemberi warna. Tetapi kalau untuk yang vertikalum ini, benang lusi itu tidak bisa memberikan peranan sebagai pemberi warna. Ya, jadi warna atau motif yang dihasilkan itu berasal dari susunan benang pakannya saja. Jadi semuanya adalah tergantung dari warna benang pakan yang kita gunakan. Jadi untuk benang lusinya silakan bisa menggunakan warna apapun. Kemudian pada benang lusi itu bisa diberikan bantuan gambar ya atau garis-garis penanda begitu untuk menandakan motif yang akan digambarkan di sana. Lalu benang pakan bisa ditenunkan dengan cara yang sama dengan proses pertenunan polos gitu. Nah, lalu di situ nanti akan muncul motif begitu. Nah, motif itu bisa beragam sekali dari motif yang sifatnya datar seperti anyaman polos biasa maupun nanti bisa dengan variasi-variasi tertentu. Oke, untuk variasinya mungkin bisa ada di slide yang nomor 2. Jadi di sini biasanya vertikalum ini memang alat untuk membuat kerajinan karpet ya, karpet ini apa namanya, karpet biasanya di Timur Tengah atau di Mesir begitu. Ini tekniknya adalah menggunakan teknik ini, vertikalum ini. Nah, pada bagian sebelah kiri ini bisa dilihat bahwa motif ini 100% dia adalah hasil dari apa? Hasil dari warna-warna yang berubah pada benang pakannya. Oke, pada metode yang kedua, ini adalah metode yang disebut dengan metode jeratan atau interlooping. Nah, metode jeratan ini adalah metode yang seperti apa? Metode jeratan ini biasanya adalah menggunakan proses merajut atau yang disebut dengan knitting. Pembuatan jeratan atau loop pada benang dilakukan dengan menggunakan alat berupa jarum berkait atau jarum berlidah. Hasilnya nanti disebut kain rajut. Nah, kain rajut ini sifatnya adalah elastis, mudah merenggang, dan dia porus atau berlubang-lubang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa
melihat gambar dari slide berikutnya ya. Di sini, oke, di sini ada gambar dari hasil rajut atau hasil knitting ini tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kain yang dihasilkan itu dia memiliki rongga-rongga yang besar, dan jika ini apa namanya, kain itu direnggangkan, dia punya elastisitas yang tinggi begitu ya. Contohnya ini adalah seperti kaos. Ya, mungkin next ini contohnya adalah seperti kaos ya. Nah, kaos yang biasanya Anda pakai itu adalah menggunakan metode ini, metode jeratan. Jadi bukan tenun. Karena untuk metode pertenunan dia tidak bisa menghasilkan regangan yang tinggi itu tidak bisa. Tetapi dengan metode jeratan ini dia memungkinkan bahwa struktur kain itu bisa melar banyak gitu ya. Oke, selanjutnya selain dengan cara manual, metode ini juga bisa dilakukan dengan mesin begitu ya. Di sini ada mesin rajut, ada banyak sekali tipe mesin rajut yang dia bisa memproduksi ini ya apa namanya, bahan-bahan pakaian rajut dengan skala yang besar begitu, dan di situ juga bisa memberikan variasi-variasi tertentu terhadap ini motif-motif rajutan yang akan dihasilkan. Jadi bisa dengan variasi benang, bisa dengan variasi bentuk pola rajutan-rajutannya, itu amat sangat mungkin dilakukan dengan mesin ini maupun dengan cara yang manual. Nah, untuk contohnya dari pakaian rajut ini adalah seperti yang bisa dilihat dari slide ini ya. Di sini pakaian rajutnya itu menggunakan tekstur begitu ya. Di situ ada pola-pola tekstur seperti pilinan tali begitu ya. Di sini bisa dilihat, ataupun yang polos juga bisa, ataupun yang dia sifatnya adalah 3 dimensi, atau mungkin ada serat-serat yang dia bisa keluar dari pola dasarnya, itu juga bisa. Oke, selain ada mesin rajut datar, di sini kita juga mengenal mesin rajut bulat. Biasanya untuk mesin rajut bulat ini adalah mesin rajut yang digunakan untuk menghasilkan pola-pola turbuler atau pola-pola yang tanpa jahitan. Contohnya produk kaos kaki. Nah, kalau misalnya Anda mengamati produk kaos kaki Anda itu kan tidak ada jahitan bagian samping ya. Jadi kaos kaki itu hanya ada jahitan pada bagian ujung depan, kemudian juga lipatan pada ujung atas seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk dari sekeliling kaos kaki ini kan dia bentuknya adalah seperti tabung begitu, tanpa ada jahitan sama sekali. Nah, pembuatannya itu adalah dengan mesin seperti ini atau dengan mesin rajut bulat ini. Oke, selanjutnya metode ketiga di sini ada metode jalinan atau intertwisting. Nah, kain yang dibuat dengan metode ini menggunakan sejumlah proses, di antaranya ini ada yang namanya merenda, kemudian ada yang namanya netting, dan ada yang namanya lace. Nah, hasilnya bisa dilihat dari slide berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah metode dari merenda atau crochet. Kalau misalnya kita mengamati merenda atau crochet ini, biasanya kalau orang Indonesia itu mengenal istilah merenda atau crochet ini disamakan dengan istilah yang sebelumnya, metode jeratan atau rajut. Padahal dua metode ini sifatnya itu amat sangat berbeda, caranya berbeda, dan karakter dari hasilnya pun berbeda. Begitu. Untuk metode merenda ini, hasil dari renda ini dia tidak bisa seelastis atau sefleksibel atau semulur atau seporus dari yang metode knitting tadi atau metode jeratan tadi. Ya, hasilnya itu sama, dia akan membentuk permukaan yang berongga-rongga begitu. Tetapi dari bentuk permukaan yang berongga-rongga itu, meskipun dia punya daya mulur, tetapi elastisitasnya tidak sebesar dari hasil dari knitting. Tapi entah mengapa orang di Indonesia biasanya menyebut hasil dari merenda ini itu sama dengan istilahnya merajut tadi. Di sini ada yang namanya iris crochet, ya, iris crochet atau renda iris. Nah, renda iris ini kelebihannya itu adalah dia bisa membentuk motif yang amat sangat beragam sesuai dengan keinginan si pembuatnya, begitu. Jadi
arah dari teknik merendanya itu bisa dilakukan dari berbagai macam arah, sehingga dia bisa menghasilkan motif-motif yang amat sangat cantik seperti pada gambar yang saya slide-kan begitu. Lanjut lagi di sini ada masih dari bagian merenda, namanya adalah tatting. Nah, tatting ini kita sama tekniknya dengan merenda tadi, menggunakan semacam satu ini ya, hak begitu ya, hak dari besi begitu. Atau bisa juga menggunakan alat yang namanya adalah tatting shuttle gitu. Jadi benang itu digulung, kemudian dimasukkan ke yang namanya tatting shuttle ini, seperti semacam teropong, kemudian tatting shuttle-nya ini adalah digunakan untuk mengurai benangnya ini supaya dia tidak, sebenarnya fungsinya adalah untuk benangnya supaya tidak kusut begitu ya. Atau kalau misalnya tidak menggunakan tatting shuttle, itu bisa menggunakan yang namanya tatting hak ini tadi. Hampir sama bentuknya dengan crochet, hak untuk crochet. Hasilnya juga hampir-hampir sama, tetapi memang karakternya juga kalau diamati benar-benar ini ada yang berbeda, karena tatting ini adalah kalau saya bilang itu semi antara kita menggunakan metode knot atau metode simpul dengan metode merenda. Jadi semacam mengkombinasikan dua metode ini. Nah, contohnya adalah seperti ini ketika nanti diterapkan dalam produk. Jadi tatting ini bisa digunakan sebagai bahan luaran begitu ya. Kemudian di dalamnya nanti bisa dilapis lagi dengan kain tenunan polos. Oke, lalu selanjutnya di sini kita mengenal yang namanya makram atau knotting atau teknik simpul. Jadi di sini simpul itu tidak menggunakan alat sama sekali. Kita hanya mengandalkan kedua tangan kita begitu dengan memainkan beberapa macam teknik simpul nantinya akan menghasilkan bentuk-bentuk yang sangat beraneka ragam. Nah, contohnya dari produk makram ini adalah pakaian. Nah, pakaian yang bisa dihasilkan dari teknik simpul ini adalah seperti pada gambar ini. Di sini bisa kita lihat fungsinya juga fungsional sekali, motifnya juga bisa bervariasi. Selain untuk pakaian, makram ini biasanya tekniknya juga umum digunakan untuk membuat aksesoris, misalnya semacam tas. Lalu bisa juga digunakan untuk membuat produk-produk home decor begitu ya, misalnya ada almari mungkin, atau mungkin ada bantal kursi, atau mungkin untuk cover sofa, atau untuk produk-produk home decor yang lain, atau mungkin hanya untuk sebagai hiasan dinding. Nah, biasanya banyak sekali hiasan dinding yang menggunakan teknik simpul atau teknik makram ini. Oke, yang terakhir di sini ada metode kepang atau braiding. Nah, kalau kita mengenal kepang itu pastinya asosiasi kita adalah rambut yang dikepang gitu. Nah, itu tidak salah sama sekali karena metodenya itu sama dengan kita memainkan rambut yang dikepang. Tetapi di sini mungkin kepangannya itu nanti ada macam-macam ya. Jadi kalau rambut dikepang itu kan hanya maksudnya tiga benang utama begitu. Tapi di metode ini dia bisa menggunakan lebih dari 3 helai benang, bisa 4, bisa lebih dari 4. Ini amat sangat memungkinkan. Nah, biasanya produk-produk yang menggunakan metode kepangan ini adalah produk-produk misalnya seperti pita, kemudian ada tali sepatu, kemudian misalnya ada tali parasut dan sebagainya. Nah, sifat dari produk-produk yang menggunakan metode kepang ini, dia awalnya tetap menggunakan helaian benang ya, jadi bukan serat, tapi harus ada helaian benangnya terlebih dahulu. Kemudian dari helaian benang itu dilakukan proses kepang dengan berbagai banyak teknik yang bisa dilakukan begitu, dan nanti dia akan bisa menghasilkan bentuk produk baru yang dia sifatnya adalah turbuler, jadi semacam tabung begitu ya, di tengahnya itu semacam berongga begitu, kemudian di kiri kanannya itu adalah anyaman si kepang ini. Oke, baik untuk semuanya yang telah menyimak paparan dari saya di video kedua ini. Tadi kita sudah mengenal ya, dari video yang pertama saya sudah menjelaskan mengenai metode anyaman atau metode tenun. Kemudian di video kedua ini saya menjelaskan mengenai metode jeratan, ada metode jalinan, dan yang terakhir adalah
metode kepang. Nah, dari 4 metode ini adalah satu dari 3 bagian klasifikasi tekstil berdasarkan proses pembuatannya. Begitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dalam 2 video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dari mahasiswa semuanya. Demikian, terima kasih.